penggemar Iwan head to head sama FPI lah mungkin ya, organisasi masyarakat, atau sama pemuda Pancasila lah ya, pasti banyakkan penggemar Iwan. Ya tergantung pendirinya. Iwan sebagai pendiri, balikin aja lagi sebagai guyupan. Banyak yang salah kaprah kan, karena selama ini orang itu mengira itu penggemar fans club. Tapi dalam perjalanannya kan udah transisi jadi ormas. Iwan Fals ya, yang gue kenal gitu, walaupun banyak teman-teman di sana, teman baru atau teman lama yang akhirnya punya lembaga organisasi masyarakat seperti OI gitu ya. Awalnya gue pikir tuh konsepnya itu bukan organisasi masyarakat. Bayangan gue zaman itu, kepengennya tuh, harapan gue tuh paguyuban yang tujuannya adalah ikut membesarkan ekonomi masyarakat penggemar Iwan. Bayangan gue itu dulu awalnya gitu, sampai begitu besar gitu, sampai sama seperti sekarang gitu. Itu menurut gue itu tujuan membesarkan ekonomi masyarakat penggemar Iwan tuh begini. Iwan ini latar belakangnya sampai dia punya fans club, punya ormas, itu kan karena dia penyanyi, bukan politikus, bukan. Di luar sosoknya itu kan dia tetap orang taunya dia musisi. Dengan begitu luar biasanya gitu, kita membandingkan musisi-musisi dunia lah. Nggak ada hasil dari fans club musisi dunia itu melahirkan ormas seperti OI sekarang gitu ya. Itu nggak ada. Selalu menghasilkan komunitas-komunitas kecil, mereka ketemu, berkumpul, dan nyanyi lagunya Rolling Stone, Queen gitu ya. Nah, bayangan gue waktu itu adalah komunitas-komunitas UI ini adalah ketika dia semakin besar, ya ketika dia ngumpul ya nyanyi lagu-lagu Iwan. Karena ada 100 lagu Iwan yang bisa dinyanyikan oleh penggemarnya sampai hari ini. Nah, saat itu ketika mereka membuat organisasi, rapat, terus menunjuk ketua dan terus menerus ada ketuanya gitu ya. Itu gue bingung gitu. Kok tidak ada seperti bayangan gue zaman itu gitu ya, harapannya. Ketika komunitas-komunitas Iwan di seluruh Indonesia itu timnya Iwan atau Iwan sendiri yang berpikir, karena di dunia musisi itu kayak Iwan, itu kan pasti ada masa pensiun, jenuh, sudah selesai berkarya atau butek ya, nggak bisa berkreasi membuat lagu lagi. Itu bayangan gue waktu itu berharap komunitas-komunitas kecil yang sekarang bernama OI itu menciptakan lagu yang cocok untuk Iwan, baik itu musiknya, suasana batin liriknya gitu-gitu ya, yang dianggap sama Iwan bagus, dijadiin satu aja album, dinyanyikan lagi, tapi yang nyanyiin Iwan ya, mereka-mereka yang ngarang lagu itu dapat royalti, dapat hak cipta, macam-macam lah ya. Toh nanti didengarkan kembali oleh masyarakat itu sendiri. Bayangan gue itu dunia musisi seperti itu gitu. Nah, ternyata sekarang menjadi organisasi masyarakat. Kalau kita bisa mendata penggemar Iwan head to head sama FPI lah mungkin ya, organisasi masyarakat, atau sama pemuda Pancasila lah ya, pasti banyakkan penggemar Iwan. Dan
Sampai hari ini yang menyanyikan lagu Iwan itu masih di pelosok dunia Indonesia gitu loh. Nah, sayangnya itu tidak digarap, tidak di-create menjadi organisasi kelompok-kelompok ya kan yang memiliki ekonomi berkembang untuk masyarakat penggemar Iwan. Kan Iwan nyaris menyuarakan kemiskinan, menyuarakan kesedihan, menyuarakan lingkungan hidup gitu ya. Dia dengan lirik-lirik seperti itu dia jadi legenda gitu. Nah, seharusnya dikembalikan. Oke, dalam lingkungan hidup Iwan punya lokasi, punya tempat yang bisa menanam pohon gitu ya. Tapi ketika dia melihat penggemar mereka yang masih miskin, disuarakan aja kembali, tapi mereka yang ngarang lagu, kira-kira gitu. Atau diciptakanlah, kalau memang kontroversial, diciptakan aja Iwan-Iwan baru di semua pelosok Indonesia. Contohnya menghasilkan Budi Cilok. Ya, suka nggak suka Budi Cilok menghasilkan ekonomi dengan suara, dengan main musik yang mirip persis dengan Iwan Fals. Dia menghasilkan. Nah, di dunia musik itu seperti itu. Ketika dia menyanyikan lagu Iwan lagi, terkenal. Menyanyikan lagu lagi, lebih bagus dari Iwan, terkenal. Seharusnya seperti itu, bukan membangun organisasi masyarakat. Menurut gue itu aja. Ketika akhirnya sekarang sudah terbentuk ormas, lalu tidak bisa melepaskan diri atau merubah status itu atau bagaimana sebaiknya? Ya tergantung pendirinya. Iwan sebagai pendiri balikin aja lagi sebagai guyupan. Kan dia yang punya hak vetonya dia. Dan pasti lembaga OI yang sudah ada sekarang pasti juga nggak perlu kecewa gitu loh. Karena keinginan pemiliknya maunya guyup. Ayo kita berkreasi kembali. Ya bubarin aja OI sebagai lembaga organisasi masyarakat. Kan gampang. Yang punya hak itu cuman Iwan. Bukan orang lain, bukan sekarang yang jadi pemimpin, yang terpilih secara voting itu gitu. Menurut gue. Saya meneruskan apa yang Bang Iwan sampaikan juga, bahwa oke, kepengurusan pusat dikelola oleh pemenang. Tapi OI ini adalah seperti basisnya kultural, karena basisnya kultural berangkat dari penggemar Iwan Fals juga. Maka api-api kecilnya ini yang harus dijaga, api-api kelompoknya. Kelompok-kelompok yang ada di BPK ini yang harusnya bergerak. Karena marwah OI itu ada di sini, yang mereka yang jaga itu di sini gitu. Bukan OI ini unik karena organisasi yang dari bawah ke atas, bukan berdasarkan dari atas top down, bukan berdasarkan dari perintah atasan gitu. Oke, BPP atau Badan Pengurus Pusat punya program segala macam, tetap nanti ujung-ujungnya juga yang menjalankan yang di bawah. Nah, kalau misalkan tidak sesuai dengan pandangan orang-orang di bawah, ya maka akan diabaikan begitu saja. Jadi ya tetap kita kembalikan lagi ke semangat tahun 99 di mana Bang Iwan itu mengumpulkan 360 penggemarnya se-Indonesia, bahwa semangatnya ini semangat kultural, dia ingin ada, gak tahu ya, ini ormas ini apa sebuah kecelakaan sejarah atau tidak. Kalau Mas Koko tadi bilang dikembalikan jadi sebagai paguyuban, ada juga rasa guyub juga ada di sini gitu. Terbukti di kelompok-kelompok BPK yang aktif itu rasa guyubnya masih tersimpan gitu. Ada dari situ, apakah hadir seniman-seniman lain? Ada juga yang lahir dari wadah OI ini gitu. Tidak menutup kemungkinan gitu. Jadi mungkin memang ini OI ini unik karena dari fans club ke tataran struktural unik. Uniknya pertama itu, yang kedua adalah ya kita resmi diakui oleh negara, kita bisa kita berbadan hukum, OI ini berbadan hukum gitu kan,
dan tertata rapi. Pada akhirnya umurnya selama 22 tahun ini jadi rapih gitu. Se-Indonesia ada BPK. Kalau kita bandingkan gitu dengan komunitas penggemar yang lain ya acak gitu. Mereka nggak bisa menentukan siapa orang misalkan di daerah di Riau katakanlah. Kalau di OI karena dia tertata rapi, terorganisir, ya kita bisa tahu orang-orangnya gitu. Kita bisa kenal. Jadi memang lingkupnya Indonesia secara luas gitu. Itu aja. Oke. Artinya hasil pemilihan kemarin ini dianggap oke lah ya. Secara munas sah, secara hukum munas sah. Tinggal kita aja nanti menjaga bagaimana supaya kepengurusan nanti masih berada di rel yang benar gitu. Saya di kelompok loyalitas militansi. BPK loyalitas militansi itu adalah BPK hasil pemberian dari warisan dari Ibu Rosana Listanto sendiri tahun 2015-2016. Ini benar-benar pure anggota penggemar yang kerjaannya dulu itu dari konser ke konser ngikutin terus. Akhirnya dari satu kota ke kota kecil gitu dan tersentralisasi di Jabodetabek itu bikin satu komunitas yang terdaftar secara sah di Badan Pengurus Pusat. Waktu Bu Rosana Listanto sebagai ketua umum. Sampai periode kapan itu? Dari tahun berapa sampai tahun berapa? Kalau sampai secara keanggotaan masih aktif. Dari tahun, kalau BPK-nya juga tetap aktif sampai sekarang. Kemarin juga baru menyelenggarakan musyawarah kelompok yang pertama. Kalau saya secara keanggotaan berada di BPK OI Jakarta Selatan. Oke. Bisa cerita sedikit nggak jumlah keseluruhan anggota OI yang terdata dengan yang fans clubnya itu kalau di total tadi kan asumsinya Mbak Coco itu melebihi PP dan lain sebagainya. Kalau di penggemar itu tidak ada data resminya, tapi bayangkan aja lah kita di pasar gitu di saya waktu itu ke Tanjung Balai Karimun, pulau terpencil gitu di Batam sana, masih ada yang nyetel lagu Iwan Fals itu. Tapi di tahun 2017 kalau nggak salah majalah Globe Asia itu menghimpun penggemar musik terbanyak di Indonesia. Yang pertama itu ya Forza, miliknya Bang Haji Roma Irama. Yang kedua ya Ormas OI. Tapi sebagai penggemar, Ormas OI sebagai penggemar. Tapi banyak yang salah kaprah kan, karena selama ini orang itu mengira OI itu penggemar fans club. Tapi dalam perjalanannya kan udah transisi jadi ormas.